Alhamdulillah, nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala akmalta lana min dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ayyuhal ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin sedang jumlah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita sampaikan segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Seraya kita membaca salawatullah wa salamuhu semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Yang dengan itu semua kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwan, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang patut kita renungkan dan kita ambil daripadanya sebuah pelajaran. Suatu ketika Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau wafat, jenazah beliau diusul oleh 4 orang. Yang pertama Sayyidina Ali Al-Murtada, suami beliau. Yang kedua Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan yang ketiga ialah Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika sampai di bimbit pemakaman, setelah jenazah beliau diletakkan, lalu tegaklah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau mengatakan kepada kuburan, "Ya kubur, atadri man allati ji'na bihi ilaik?" Wahai kuburan, apa kau tahu siapa yang aku bawa? Dia Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zawjatuhu Ali al-Murtada wa ummu Hasan al-Husain. Beliau adalah putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri tercinta daripada Sayyidina Ali dan ibunda daripada Sayyidina Hasan dan Husain. Lalu apa jawaban daripada itu kuburan? Sehingga kuburan pada waktu itu dibuka hijab dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kuburan mengatakan, "Wasamau litan kubur ma ana maudhi'in hasan wal kasabin." Aku bukanlah tempat orang yang berkedudukan tinggi, aku bukanlah tempat orang yang mulia, aku tidak melihat nasab. Wa inna ana maudhi'ul amal saleh, akan tetapi aku tempat amal-amal saleh. Fala yanju minni illa man rasulahu, maka tidak akan bakal selamat kecuali orang yang banyak amal solehnya. Yang kedua, wasallim qalbuhu, yang mana hatinya bersih, hatinya selamat. Wa khalis amaluhu, dan yang ketiga, orang yang ibadah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita ambil pelajaran bahwa khalafahnya ini putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita yang bukan apa-apanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita baik di dunia, lebih-lebih nanti kita sudah masuk ke alam. Ternyata badan tak berharga ketika kita sudah meninggal dunia.
yang ketika hidup dipuja-puja, tetapi ketika sudah dikasih kain kafan, maka semuanya tak sulit untuk menyentuhnya. Ayyuhal ikhwan, sehingga salah satu ulama Abu Lais As-Samarqandi menerangkan dalam salah satu kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau menyatakan, man arada yanju min adzabil qabr fa'alaihi an yulazima arba'at asya' wa yastanibu arba'at asya'. Kata beliau, barang siapa yang menghendaki selamat dari siksa kubur, maka dia harus menetapi, dia harus menjalankan 4 perkara dan menjauhi 4 perkara. Yang pertama, amalan yang bisa menyelamatkan kita dari alam kubur, kata beliau, wal muhafazatus shalah, jagalah salat. Sebelum apapun hidup kita, sehancur apapun hidup kita, jangan sekali-kali memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal hati kita sudah yakin siapa yang pemilik alam semesta Allah, siapa yang menghidupkan Allah, siapa yang memberi rezeki Allah. Akan tetapi kadang kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasodaqah, bersedekah. Berbanyaklah sedekah, karena sedekah ini yang menyelamatkan kita. Minimal ketika kita bertemu dengan saudara kita, peluklah salam, doakan semoga beliau selamat dan kita akan bisa berjumpa. Yang ketiga, buat qiraatul Quran, berbanyak membaca Al-Quran. Kata Rasulullah SAW itu Al-Quran, wa innahu syafa'atun li ashabihi yaumil qiyamah. Berbanyak membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu salah satu tanda ketika umat Muhammad SAW sudah enggan untuk membaca Al-Quran, maka suatu kaum atau penduduk tersebut akan mudah terkena bencana kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa kasratu tasbih, berbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apalagi kita menghadapi situasi seperti kayak begini, sebentar-sebentar ada gempa, sebentar-sebentar ada longsor dan sebagainya. Terbanyak memuji Allah, maha suci Allah, segala puji hanya milik Allah, tiada Tuhan kecuali Allah. Allah Akbar, Allah Maha Besar, la haula wa la quwwata illa billah. Tiada kekuatan, tiada daya kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja perkara yang harus dihindari? Yaitu yang pertama, ucapan, perbuatan dusta. Apalagi dusta atas nama agama, apalagi dusta atas nama Allah dan Rasulullah. Kata Rasulullah, man qasada fa laysa minna walau kana zahidan. Siapapun yang suka berdusta, siapapun yang suka ngapusi, itu bukan umatku, walau kan senajan dia itu ahli zuhud. Yang kedua, khianat alias pengkhianat. Ini yang menghancurkan negara dan ini yang menghancurkan agama. Yang ketiga, adu domba. Yang mana dengan adu domba ini menyebabkan pertengkaran dan perpecahan di antara kita. Yang keempat, tidak mau menjaga najis. Najis ini sesuatu yang kecil, akan tetapi bisa menghilangkan ibadah kita. Karena jangan melihat kecilnya, akan tetapi dosa besar itu berawal dari sesuatu yang kecil. Takutlah kepada siapa kita lakukan dosa, walaupun dosa itu kecil, akan tetapi lama-lama bisa kita besar dosa. Juga jangan sekali-kali menyepelekan dosa kecil. Ternyata manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama. Ketika meninggal dunia, dibungkus kain kafan ataupun dimasukkan peti yang mahal, sama-sama dimasukkan ke dalam tanah.
dan ukurannya tidak akan lebih 1 kali 2 meter. Yang kedua, di dalam kuburan dia akan sendirian, tidak akan ada yang menemani, walaupun ketika hidupnya dia banyak temannya. Untuk itu jangan sedih dan jangan susah hanya urusan dunia. Tidak kaya misalnya, hidup pas-pasan, ikut orang kan. Ingat, kita semua hanya tamu, dan tamu tidak boleh lama-lama, harus segera pamitan kepada tuan rumah. Cukuplah jadi air putih yang tidak terlihat mewah, akan tetapi sangat berarti bagi semua. Artinya, ayo, mumpung kita masih hidup, potong gawe kebagusan, lebih-lebih kepada orang tua, lebih-lebih kepada saudara, tonggo, konco. Ojo bagusin dewe, apa mana rumongso bagus, apa mana rumongso paling mulia, walaupun kita memang keturunan orang mulia. Ketika kita sudah merasa paling mulia, secara tidak langsung kita sudah menjadi golongan iblis, golongan setan, bapaknya setan. Walaupun sebetulnya iblis itu makhluk yang sangat mulia pada waktu itu sebelum Allah SWT ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Kenapa dia mulia? Iblis itu mu'alimnya malaikat, sehingga saking mulianya iblis dia tercetus dalam hatinya, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada malaikat, aku lebih baik daripada Adam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala amat sangat tidak suka makhluk semacam itu yang merasa paling mulia, yang merasa paling lebih di antaranya. Ingat, iblis itu imamnya para malaikat. Iblis itu lebih beriman daripada malaikat, lebih berilmu daripada malaikat. Tapi Allah Subhanahu wa taala dan dicampakkan oleh Allah dari surga Allah karena satu kesalahan. Cuma satu kesalahan, ialah sombong. Dia merasa paling bagus. Makanya iblis tidak akan pernah takut dengan salat kita yang panjang. Iblis tidak pernah takut khawatir dengan ilmu kita yang tinggi, setinggi langit. Karena ketika dalam hati kita ada kesombongan, walaupun sekecil semut, maka cukup hal itu untuk menjadi golongan setan dan kekal dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita selalu ada di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Astagfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina المرسلين كافة للناس مبشرين ومنذرين أشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم واعلموا أن الله أمر بعبادته بنفسه وسن بملائكة قدسه فقال تعالى في الكتاب العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا الله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم سلمنا يا الله سلمنا يا الله سلمنا يا الله من أهل الدنيا والآخرة اللهم يا مجيسر كل عاصر يسر غدا وسهل وسهل مقاصدنا يا الله واقضي جميع حاجاتنا يا الله من حوائج الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا
ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal